Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kita saat ini ringan tetapi lebih penting dan lebih baik, lebih utama daripada dunia dan segala isinya, yang berjudul Sab'u Thimar Tajniha fi Sholatil Fajr. 7 buah atau 7 pahala fadilah yang bisa kita dapatkan pada sholat fajar. Mengetahui keutamaan atau fadilah dalam setiap ibadah itu bisa memberikan motivasi, dorongan semangat kepada kita untuk melakukan ibadah tersebut. Ibadah mahdhah bukan hanya semata ritual, rutinitas yang bisa kita lakukan, tetapi di balik itu ada rahasia yang telah diberikan janji oleh Allah ataupun oleh Rasul-Nya yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah pada pelaksanaan sholat fajar atau sholat subuh ini. Apa saja fadilah keutamaan buah yang bisa kita dapatkan? Ats-tsamaratul ula, buah yang pertama, keutamaan pertama adalah sholatul fajri ta'tilu qiyama lailatin kamilah. Sholat subuh ini seperti pahalanya melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sholal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail separuh malam, sholat tahajud separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama qala laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan fadilah seolah-olah sholat qiyamul lail sepanjang malam, sholat tahajud seluruh malam, artinya full satu malam. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang kuat sholat sepanjang malam ya, mulai isya sampai subuh, tidak ada satupun. Nah, itu bisa kita lakukan fadilahnya dengan melaksanakan sholat subuh dan sholat isya ini secara berjamaah. Kalau sholat isya adalah separuh malam, ya mulainya, sedangkan sholat subuhnya itu seperti kita melaksanakan sholat malam full dengan berjamaah. Ya, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan juga monggo silahkan ya, sebagaimana yang kita ceritakan pekan lalu, ya. Kebiasaan dari ibunda Imam Ahmad bersama dengan Imam Ahmad sholat subuh berjamaah di masjid, asalkan bisa ditempuh dengan aman ya, baik dengan jalan kaki atau kalau sekarang dengan berkendaraan. Yang kedua, ats-tsamaratu tsaniyah al-hifdzu fi dhimmatillah liman sholal fajr. Orang yang sholat subuh ini berada pada penjagaan, pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada pada tanggungan Allah. Jadi di pick up oleh Allah Ta'ala. Tidak main-main ya. Kalau kita melakukan sesuatu di pick up oleh atasan, maka kita memiliki kepercayaan diri. Nah, yang membackup urusan kita ini bukan makhluk, bukan manusia, tetapi Allah sebagai khalik kita. Bagaimana caranya supaya kita mendapat backup dari Allah Ta'ala? Yaitu dengan melakukan sholat subuh. Kalau di sini tidak ada
keterangan fi jama'atin, artinya siapapun kita yang melakukan sholat subuh insya Allah apabila kita ihtisaban itu ya dalam rangka untuk mendapatkan pahala tersebut, ikhlas lillahi ta'ala, ingin mendapatkan fadilah tertentu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah seperti ini, sholat subuh. Maka kita akan mendapatkan backup dari Allah Ta'ala dalam seluruh aktivitas seharian itu. Kita membutuhkan sesuatu, kelancaran urusan, ingin mendapatkan segala macam yang kita butuhkan pada hari itu, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah an-nur atam yaumal qiyamah, yaitu cahaya yang sempurna pada hari kiamat, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dzulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di sini tidak disebutkan sholatnya apa, tetapi sholat yang kita lakukan pada waktu malam hari, ya sholat isya ataupun sholat subuh. Kalau maghrib ini masih ada cahaya sedikit ya, cahaya matahari. Tapi kalau sholat isya dan sholat subuh ini dalam keadaan gelap, pada saat tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar bulan pun. Nah ini kita lakukan dalam keadaan gelap, bergelap-gelap kita ke masjid ya, walaupun mungkin kalau sekarang sudah ada teknologi sinar-sinar dari lampu-lampu ya, tetapi intinya di sini adalah orang-orang ini berarti orang-orang yang telah bersungguh-sungguh untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang semangat berjalan pada waktu malam hari pada saat kegelapan menuju ke masjid-masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada saat kita semua membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala, siapapun manusia pasti membutuhkan naungan Allah pada hari kiamat. Dalam keadaan semua butuh, maka orang-orang yang di dunia semangat melakukan sholat jamaah terutama pada malam hari ini mendapatkan cahaya sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, athamaratur rabi'ah dukhulul jannah liman shallal fajr fi jamaah. Masuk surga bagi orang yang sholat subuh di dalam keadaan berjamaah. Sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla al-burdaini dakhulal jannah. Barang siapa yang sholat dua dalam keadaan sholat dua dingin ya. Al-burd adalah sholat dua dingin, dakhulal jannah, masuk surga. Yang dimaksud dengan wal burdaini huma al-fajr wal asr. Yang dimaksud dengan sholat al-burdaini yaitu sholat fajar dan sholat asar. Inilah keterangan dari para ulama yang perlu untuk kita cermati bersama ketika kita memiliki kesungguhan untuk melakukan sholat fajar secara berjamaah dan sholat asar, maka insya Allah akan diberikan janji lewat lisan Rasulnya dengan masuk surga. Semua kita kan pasti mengharapkan masuk surga. Keutamaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Cara kita untuk masuk surga adalah dengan sholat subuh serta sholat asar secara berjamaah. Kemudian yang kelima adalah ats-tsamaratul khamisah. Keutamaan yang kelima adalah sebagaimana dalam hadis yang sudah sangat populer yang menjadi muqaddimah tadi ya. Saya sampaikan tadi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah salat fajar lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Rawahu Tirmidzi. Kalau 2 rakaat yang sunnah qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya, apalagi yang wajib salat fardunya, salat fajarnya. Ini pemahaman yang benar menggunakan dalil mafhum muwafaqah, mafhum aulawiyat.
Kalau yang sunnah saja lebih utama daripada dunia dan segala isinya, apalagi yang wajib. Jangan difahami yang dengan pemahaman yang salah. Kalau begitu, sholat qobliyah saja, nggak perlu sholat subuhnya. Itu pemahaman yang salah. Jadi itulah ya Allah lewat Rasulnya di sini memberikan janji 2 rakaat qobliyah fajar itu lebih utama. Maka orang-orang yang terbiasa melakukan qobliyah subuh, melaksanakan sholat subuh ini berarti orang-orang yang kaya raya, lebih kaya daripada siapapun konglomerat yang ada di dunia ini. Karena siapapun konglomerat ini hanya kaya harta, hanya kaya materi. Sementara orang-orang yang sholat qobliyah dan sholat subuh ini mereka kaya secara materi dan non materi. Laisal ghina bi kathratil arad walakin al-ghina ghinan nafs. Kekayaan sesungguhnya dalam pandangan agama itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan jiwa, kekayaan batin ya, kekayaan rohani. Itu lebih penting. Kalaupun orang yang kaya raya tapi hatinya sempit, maka materi itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan pada orangnya. Tapi kalaupun dia secara finansial materi mungkin biasa ataupun mungkin pas-pasan, namun secara jiwa dia memiliki kelapangan jiwa yang luas, maka dia mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan ini. Itulah yang kita inginkan ya. Baik, berikutnya yang ke-6 yaitu al-samratus sadisah, buah yang ke-6, takrirul musyarraf yurfa'u li rabbis sama'i anka. Laporan mulia yang disampaikan kepada Allah pemilik langit tentang dirimu, tentang diri kita. Sebagaimana hadis Nabawi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilail, bergantian pada kalian malaikat-malaikat yang ngurus pada waktu malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat-malaikat yang bertugas pada siang hari. Jadi setiap harinya ada malaikat yang shift jaga malam dan ada shift jaga siangnya. Wa ijtami'una fi sholatil asr wa sholatil fajr. Mereka ini bertemu, saling berkumpul pada sholat asar dan sholat subuh. Jadi pada saat sholat asar, malaikat yang jaga siang hari siap-siap mau naik, malaikat yang jaga pada malam hari turun siap-siap mau berjaga. Dan begitu pula sebaliknya pada saat sholat subuh ini, malaikat yang berjaga pada waktu malam siap-siap naik laporan ke langit, dan malaikat yang jaga pada malam hari pada siang hari siap-siap turun untuk jaga pada siang harinya. Ini pada sholat subuhnya. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam pada kalian. Mereka para malaikat yang pada malam hari berjaga itu, mereka mengatakan fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu kepada mereka. Bertanya kepada malaikat yang berjaga pada malam hari itu, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayakuluna, maka para malaikat yang berjaga malam mengatakan, taraknahum wahum yusallun, kami meninggalkan mereka pada saat mereka itu melaksanakan sholat subuh. Wa atainahum wahum yusallun, dan kami datang kepada mereka wahum yusallun, pada saat mereka itu sholat. Pada saat kami datang mereka sholat asar tadi, pada saat kami tinggalkan mereka sholat subuh. Kebalikannya Allah juga bertanya nantinya kepada malaikat yang menjaga pada waktu siang, kami datang mereka sholat subuh, kami tinggalkan mereka sholat asar. Rawahul Bukhari, inilah hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari ya. Inilah luar biasa laporan keutamaan yang disampaikan oleh para malaikat yang berjaga pada waktu malam dan pada waktu siang ya. Kebanggaan yang akan dibanggakan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang ada di langit ya. Jadi Allah Ta'ala biasa memberikan laporan, mendapatkan laporan dan menyampaikan kebanggaannya kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang terakhir, al-thamaratus sabi'ah,
Buah yang ketujuh adalah ar-rizqu wal barokah liman sholal fajr jama'atan. Rizki dan keberkahan bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dikatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah kepada umatku pada waktu paginya. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang-orang yang beraktivitas pada waktu pagi itu mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW, mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Siapapun yang beraktivitas pada waktu subuh maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, karena doa Rasul ini doa yang mustajab. Rasulullah mendoakan siapapun yang beraktivitas mulai pagi. Orang-orang yang sholat jamaah pada waktu pagi, sholat subuh dengan berjamaah ke masjid, mengawali hari-hari itu dengan keberkahan. Karena setelah dia sholat berjamaah akan dilanjut dengan berzikir, dengan berdoa, dengan doa pagi, doa maksurat pagi, kemudian juga dengan wirid-wirid, dengan baca Al-Quran dan lain-lain. Begitu pula siapapun yang mengawali aktivitas paginya dengan aktivitas yang baik, mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala lewat doa Rasulnya. Sehingga saya sangat memberi apresiasi kepada sebagian kepala daerah yang saya tahu, Bupati Malang itu mencanangkan kegiatan suling, sholat subuh keliling. Ada sakti lagi, suling sakti, saya lupa singkatannya sakti. Jadi beliau keliling safari ke masjid-masjid, tentunya membawa jajaran para pejabatnya dan memberikan tausiah, memberikan sambutan, sekaligus memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Terakhir di desa kami itu ada satu masjid yang didatangi beliau dan diumumkan oleh kepala desa, siapapun yang rusak KTP-nya silakan datang untuk diganti KTP baru, membuat KK juga demikian, bahkan SIM, perpanjangan SIM itu juga bisa. Ini kan bagus sekali ya. Ada pelayanan yang terpadu dan di samping juga ada penyerapan aspirasi, ada laporan dan sebagainya. Ini kegiatan yang bagus dan di samping juga merupakan jejak kebaikan bagi orang-orang yang datang di situ. Mereka para pejabat pasti dipaksa untuk keliling se-Kabupaten Malang ini, keliling ke wilayah perkotaan, wilayah perdesaan, itu akan menambah jejak kebaikan semuanya, akan membuat nantinya di akhirat bumi yang di situ dipijakkan masjid-masjid tempat sujud para orang-orang ini akan menjadi saksi pada hari kiamat telah memberikan kebaikan baik itu dunia, urusan dengan masyarakat ataupun urusan dengan Allah Ta'ala, urusan akhirat. Jadi lengkap, saya kira itu program yang bagus dan bisa ditiru oleh siapapun para pejabat daerah. Mereka bukan hanya ngantor secara formalitas di kantor-kantor, pusat-pusat pemerintahan, tapi mereka juga bisa melebarkan pelayanan publik, mendekatkan kepada masyarakat. Itu bagus sekali ya. Inilah sama sekalian ada 7 poin, 7 keberkahan, 7 fadilah yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, khususnya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kebaikan ini dan kita tularkan, kita ajak keluarga kita untuk yang baik. Kadang-kadang saya melihat ada bapaknya yang bagus bapaknya rajin sekali ke masjid, tapi mana anak-anaknya? Anak-anaknya kami lihat masih ada sebagian di rumah, belum keluar kota semua, belum berumah tangga semua. Tapi mana anak-anaknya yang masih muda itu kenapa nggak diajak ke masjid? Kenapa yang orang tua saja yang sholat ke masjid, yang rajin mana anak-anaknya, yang laki-laki terutama. Nah inilah PR bagi kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita sudah baik, maka mari kita tularkan kebaikan, kita didik anak-anak kita itu dengan kebaikan sebagaimana yang telah kita lakukan. Memang agak sulit generasi sekarang ini agak sulit dengan segala macam problematikanya, tapi tidak ada yang mustahil. Kita lihat anak orang lain tersebut semangat dan bisa rajin ke masjid, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu harus menjadi PR tugas kita bersama Demikianlah
Singkat dari kami, semoga ada manfaatnya. Monggo barangkali ada tambahan, ada informasi atau ada pertanyaan, kami persilakan. Para ashabus sufah dulu ya. Jadi insya Allah ya, kalau saya melihat dari berbagai macam referensi tetap dapat ya. Para sahabat mulia ashabus sufah dulu mereka tinggalnya di Masjid Nabawi. Ibaratnya marbotnya Masjid Nabawi lah, seperti Abu Hurairah dan rekan-rekannya itu. Dan mereka juga mendapatkan keutamaan yang besar dari sholat-sholat berjamaah yang mereka lakukan di Masjid Nabawi ini. Nah, sehingga insya Allah selama diniati untuk ikhlas lillahi ta'ala ya, ihtisaban, ingin mendapatkan 7 keutamaan tersebut, monggo, itu insya Allah tidak menutup kemungkinan. Tidak ada hal-hal yang membatasi ya dia untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Ya walaupun ya ada perbedaan, tapi perbedaan kan bukan urusan kita ya. Ya sebagaimana saya ceritakan, ada Banu Salamah tinggal agak jauh dari masjid, kemudian ingin dekat dengan Masjid Nabawi supaya lebih intens ke masjidnya, lebih rajin, tapi kata Nabi suruh tinggal tetap jauh supaya jejak kebaikannya yang ditinggalkan itu banyak. Nah, itu kan contoh ya, ketika mereka agak jauh tinggalnya, semangat ke masjid, nah itu baru didapatkan. Tapi kalau dengan jauhnya tinggal membuat mereka malas, nah itu kan akhirnya tidak mendapatkan fadilah tentang masjid. Pokoknya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan ya, di antara sekian banyak doa-doa kebaikan terutama dari para malaikat mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, faktor yang paling banyak itu dari masjid. Poin-poinnya ya, coba dilihat kembali itu poin yang dulu pernah saya sampaikan. Yang paling banyak keutamaan itu bersumber dengan sebab masjid, dengan dekatnya kita dengan masjid. 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat semua orang membutuhkan naungan Allah adalah diantaranya rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Apalagi tinggal di masjid, insya Allah itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Hatinya terikat, mungkin walaupun jauh, tapi kemana-mana pada saat dia perjalanan, mampir ke masjid untuk sholat duha misalnya, untuk sholat tahiyatul masjid misalnya, apalagi untuk sholat berjamaah, mampir ke masjid sambil istirahat, sambil makan, sambil sholat berjamaah. Itu hati yang terpaut, terikat dengan masjid. Jadi dia suka kemana-mana, yang dituju itu adalah masjid, memiliki kepedulian untuk dekat dengan masjid, apalagi dia punya dana membangun masjid, dan macam-macam lah, pokoknya banyak penjelasannya. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita semuanya, sehingga kita selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam semangat selalu dalam beribadah sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.